Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Hakim dari kelas DTF. Pada pertemuan 11 kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menerapkan dari git clone, use effect, dan juga dynamic root. Baiklah, pertama kita akan mempelajari bagaimana cara menerapkan dari git clone. Kita hanya perlu menyiapkan dari folder kosong dan juga repository GitHub. Pertama-tama kita buka VS Code terlebih dahulu. Kita buka di sini open folder. Kemudian di sini kita buat folder baru. Jika sudah, maka jadi seperti ini, folder kosongan seperti ini. Kita select folder, lalu kita ketik sini untuk buka terminal. Selanjutnya kita ketikkan clone. Dimana git clone ini nanti kita letakkan sini dari salinan di repository ini. Pokoknya di sini saya ambil dashboard admin sewa bus. Kok inilah yang akan kita pastekan. Kita salin, kita paste, spasi titik. Dimana dia akan mengklonkan keseluruhan dari isi dari repository itu. Kemudian kita tunggu sampai dulu selesai. Jika sudah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Di sini muncul dari folder-folder yang telah kita buat dari pertemuan project sebelumnya. Kemudian di sini kita ketikkan npm install, di mana guna untuk nanti berfungsi untuk npm rundev. Kemudian kita tunggu. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita press npm rundev, maka dia berhasil. Kemudian kita tes kontrol, klik. Ini git cloningnya telah berhasil ya. Nah, maka seperti ini tampilannya dari repository project saya yang saya buat. Baiklah, selanjutnya pada bagian use effect. Di mana use effect ini dia akan memanggil get berdasarkan link yang saya gunakan. Ini link advice lead seperti ini yang saya gunakan dengan quote-quote secara acak atau random. Dimana di sini dengan Axios kita harus memerlukan import Axios, kemudian respon yang akan memanggil data slip advice, kemudian menggunakan array kosong di mana dia akan hanya memanggil sekali saja. Kemudian di sini tempat pemanggilannya quote, di sini tanda petik quote dengan extra bold teks indigo. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Oh iya, saya meletakkannya di spek ini pada bagian error patch. Jadi ketika kita menekan error ini, maka akan menampilkan quote random ini. Seperti ini, 401 dan 03, dan terakhir yaitu yang untuk 404. Ya, seperti ini untuk use effect-nya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada bagian dynamic root untuk 4 menu detail halaman. Yang pertama saya menerapkannya pada bagian detail bus. Di mana detail bus ini akan memanggilkan data JSON data bus ini berupa ID layanan tipe bus sampai ke URL gambarnya. Kemudian pada bagian list bus ini kita perlu menambahkan link untuk view detail yang nanti akan mengarahkan ke list bus dan akan memanggil berdasarkan item dan parameternya berupa ID layanan. Maksudnya ketika kita membuat ini, kita perlu menambahkan di app.jsx, di mana pada bagian list bus ini, seperti ini, pada bagian ini, list bus nanti akan mengarahkan ke parameter ID-nya dan juga elemennya detail bus. Seperti ini, berupa detail-detailnya. Langsung saja ke demo ya. Pada bagian list bus ini, kemudian pada bagian view detail, dia akan membalikkan parameter ID-nya. Seperti ini. Kemudian pada bagian ini juga.
Dynamic root kedua yang saya buat ini pada bagian tim karyawan. Di mana tim karyawan ini akan menampilkan informasi detail mengenai karyawan-karyawan bus ini. Sama seperti sebelumnya, kita perlu membuat file baru yakni detail team seperti ini dengan mengimport data JSON menggunakan konsep useParams di mana dia akan memanggil parameter ID-nya. Di sini sebagai tampilan dari detail tim karyawannya. Kemudian pada bagian tim JSX kita hanya perlu menambahkan link yang dimana nanti ketika link ini diklik dia akan menampilkan tim dan berdasarkan item.id parameternya. Kemudian pada app.jsx juga kita perlu membuat ID-nya seperti ini agar dia dapat terpanggil. Kemudian kita tambahkan elemennya berdasarkan detail tim. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ada tim karyawan, kita pencet profil. Maka ini tampilan lengkapnya seperti ini. Seperti Cahyono Scholes, teknisi bus, dan lain-lainnya. Tengku Nestoroy dan lainnya. Selanjutnya dynamic root yang ketiga yang saya buat ini pada menu artikel. Sama seperti sebelumnya kita perlu menambahkan detail artikel, di mana detail artikel ini akan memanggilkan import data from JSON article dan menggunakan const id useParams. Dia akan memanggil parameter ID dari artikel ini seperti ini berupa judul, konten, penulis, status, dan tanggal. Pada bagian artikel ini, kita menambahkan link to artikel item. Nah, berupa item.judul, di mana nanti ketika item.judul, ketika diklik, dia akan mengarahkan ke detail artikel ini. Tergantung berdasarkan parameter ID ke berapa, ke 1, ke 2, atau ke 3, atau seterusnya. Kemudian pada app.jsx ini, kita menambahkan artikel.id agar dapat terpanggil. Kemudian tambahkan juga pada bagian const detail artikel ini, maka tampilan demonya akan menjadi seperti ini. Oke, bagian judul kita pencet, maka untuk menampilkan detailnya, judul, isi, penulis, status, dan kapan dipublikasikan. Nah, seperti ini. Kemudian dynamic root menu terakhir yang saya buat, menu keempat, yaitu pertanyaan membuat FAQ. Kemudian di sini detail FAQ-nya yang saya buat const id useParams, mengimportkan data FAQ.json yang berupa pertanyaan, jawaban, status, dan tanggal, dan beserta parameter ID-nya ini yang nantinya akan dipanggil pada bagian detail FAQ menggunakan useParams ini. Kemudian pada bagian FAQ-nya ini kita hanya perlu menambahkan link detail seperti ini. Yang ketika lihat di ini kita klik, dia akan mengarahkan ke detail FAQ. Kemudian pada FAQ ini dapat FAQ ID dia bisa berdasarkan parameter ID-nya ke berapa, ke 1, ke 2, atau seterusnya. Kemudian pada update.jsx ini kita menambahkan FAQ ID-nya ini agar dapat terpanggil. Kemudian ini untuk konsilasinya, reklesi maksud saya, itu dari si FAQ-nya. Maka tampilan demonya akan menjadi seperti ini. Ini pertanyaannya, jawabannya, status, dan juga tanggal ditambahkannya. Contoh yang kedua, pertanyaan, jawaban, status, dan tanggal. Sekian saja penjelasan pertemuan 11 pada kali ini. Saya Nur Muhammad Maulana Hakim undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan, salah penyampaian, dan kurang jelasnya dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.